After his death, she became even more committed. She just wanted to carry out his wishes and what he cared deeply about. And then she had Hai YouTubers, kalau kita lihat gaya hidup Presiden Amerika Serikat Donald Trump, apa yang ada di benak kalian? Apa kalian pernah bertanya-tanya berapa jumlah uang yang ada di dalam rekeningnya saat ini? Mengingat Donald Trump memiliki sejumlah properti mewah, bahkan berlapis emas. Mungkin harta kekayaan Trump tidak ada apa-apanya dibanding beberapa orang yang akan diulas di daftar kali ini. Tercatat ada 15 keluarga kaya di dunia yang jumlah kekayaannya sangat luar biasa. Sebagai keluarga kaya, rata-rata mereka tidak menikmati harta mereka untuk diri mereka sendiri. Mereka juga membagikan uang mereka untuk keperluan amal. Dan berikut daftar keluarga terkaya di dunia. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Chiara Vanon. Jumlah kekayaan keluarga ini diperkirakan mencapai 28 miliar US dollar atau 398 triliun rupiah lebih dengan kurs 14.200 rupiah per dolar Amerika Serikat. Keluarga Chiara Vanon ini berasal dari Thailand. Berawal pada tahun 1921, dua bersaudara dari keluarga ini, yaitu Chia Ek-chor dan Chon Charon, mulai membuka sebuah toko benih. Mereka mengimpor bibit dari Cina untuk menjualnya kepada petani Thailand. Dan saat ini toko benih tersebut telah menjadi salah satu produsen pakan ternak terbesar di dunia di bawah bendera grup Charoen Pokphand. Anak Chia Ek-chor berhasil melebarkan sayap mereka dengan menjadi operator telekomunikasi terbesar ketiga di Thailand, True. Dan di Asia, keluarga ini menempati urutan kedua sebagai keluarga terkaya. Pritzker. It was everybody's avenue on the internet. So 1995, I started seeing interesting little business. Keluarga ini diperkirakan memiliki kekayaan 29 miliar dolar Amerika Serikat atau 410 triliun rupiah lebih. Dan kalian perlu tahu, ternyata Pritzker adalah pemilik Hyatt Hotel, residensi atau resort. Bisnis keluarga Pritzker ini bermula pada tahun 1957. Sewaktu Jay Pritzker membeli Hyatt House Motel di Bandara Internasional Los Angeles, Amerika Serikat. Jay bekerja keras bersama kakaknya bernama Donald, sampai kemudian pada tahun 1968 lahirnya Hyatt International Corporation. Dan keluarga ini berada di posisi 14 di dunia, namun di Amerika Serikat keluarga ini menempati posisi ke-7. Hotelnya tersebar bukan cuma di Amerika Serikat saja, tapi juga di Indonesia, India, Cina, Korea, dan kota-kota besar lainnya di dunia. Sabancı. Bayram yerine uyandırır. O zaman niçin bu kadar tatlı uyku, genç yaş? Kekayaan diperkirakan mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat atau 420 triliun rupiah. Sabana Family merupakan keluarga terkaya di negara Turki yang memulai usahanya dari Sabancı Holding pada tahun 1930-an. Saat itu Haji Omar Sabancı memulai sebuah perusahaan tekstil yang kemudian diperluas untuk industri lainnya. Bahkan beberapa anggota keluarga Sabancı telah mendirikan perusahaan sendiri. Salah satunya adalah Demsa dan Esas Holdings yang memiliki Pegasus Airlines. Cucu Haji, Güler, saat ini merupakan perempuan pertama dalam keluarga yang menjalankan perusahaan. Dialah yang memiliki kekayaan terbesar dalam keluarga yang menempatkannya sebagai konglomerat terbesar kedua di Turki. Güler yang juga presiden dan pendiri Universitas Sabancı dan Sabancı Foundation masuk dalam top 100 power woman di majalah Forbes. Lee. Together by a labyrinth of cross-shareholdings that enables the Lee family to maintain control over the group despite holding a small amount. Sejumlah nominal kekayaannya sama dengan keluarga Sabancı. Nama Lee tidak asing sebagai salah satu konglomerat Asia. Dia adalah penghasil dan pembuat merek Samsung. Perusahaan Korea Selatan ini telah menjadi salah satu perusahaan teknologi yang paling sukses. Bukan cuma sukses di Asia, tapi juga di seluruh dunia. Sekitar 8 dekade lalu, Lee Byung-chul mendirikan sebuah perusahaan perdagangan yang sederhana yang kini tumbuh dan berkembang mulai dari elektronik, makanan, dan hiburan. SC Johnson. Like I did, but pay them no attention. You have to do what is right for the... Sama dengan sebelumnya, kekayaan keluarga ini juga mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat. SC Johnson merupakan keluarga terkaya ke-6 di Amerika yang memiliki perusahaan keluarga yang bernama SC Johnson, dan perusahaan ini fokus pada produk pembersih.
Perjuangan keluarga ini mulai pada tahun 1880-an ketika Samuel Curtis Johnson memulai sebuah perusahaan pembersih lantai. Sewaktu dia meninggal, anaknya mengambil alih bisnis. Tapi ketika anaknya meninggal, dia tidak meninggalkan wasiat apapun. Kemudian kepemilikan AC Johnson pun dibagi antara dua cucu. Cucu pertama Herbert Fritz Johnson III yang saat ini bertindak sebagai CEO perusahaan. Bettencourt. Age 94, the French businesswoman had been under the guardianship of family members since a court ruled in 2011. Keluarga ini jumlah kekayaannya mencapai 36 miliar dolar Amerika Serikat atau 512 triliun rupiah, dan salah satu perusahaan keluarga Bettencourt adalah L'Oreal. Pada tahun 1907, Eugene Schuller memulai bisnis legendaris ini, dan setelah dia meninggal, putrinya Liliane Bettencourt mengambil alih, namun tidak menjalankan perusahaan lagi karena menderita demensia. Liliane Bettencourt bukan hanya terkaya di Prancis, dia juga jadi janda dan perempuan terkaya di dunia. Liliane memegang seluruh total aset keluarganya. Arnault. Also, does it fit with the other brands? Most of the time it is a competitor, but does it feel... Bernard Arnault merupakan pemilik saham terbesar dari website Alux.com. Selain itu juga, Arnault juga memiliki Dom Perignon, Louis Vuitton, Tag Heuer, dan Bulgari. Pada usia 70 tahun, Bernard masih bertindak sebagai chairman dan CEO LVMH. Kekayaannya mencapai 35 miliar dolar Amerika Serikat atau 555 triliun rupiah. Cox. So the recognition for this award and the values that it represents is really why I've been here almost 18 years. Pada tahun 1898, James M. Cox membeli Dayton Evening News, dan itulah awal mula bisnis kekaisaran Cox dimulai. Dan saat ini cucu James lah yang mengambil alih bisnis keluarga. Cox memiliki dan mengerjakan Cox Enterprises yang meliputi Cox Communication dan Cox Media Group, dan keluarga Cox juga mengambil tantangan pasar otomotif. Di bawah Cox Enterprises, mereka menjalankan sebuah situs web untuk perdagangan mobil yang disebut autotrader.com. Jumlah kekayaan keluarga ini mencapai 41 miliar dolar Amerika Serikat atau 583 triliun rupiah. Cargill Macmillan. So people always comment on the price spike up, but what's missed is in two of those events there was an enormous spike downward. Keluarga ini diperkirakan memiliki aset sebesar 49 miliar dolar Amerika Serikat atau 697 miliar rupiah. Cargill Inc. adalah merupakan perusahaan swasta terbesar di Amerika Serikat. Produk dan layanan mereka dimulai dari bioindustri, energi, pertanian, makanan dan minuman, dan juga segala keperluan farmasi. William Cargill memulai kerajaan bisnisnya pada 1865, dan anaknya John Macmillan kemudian mengambil alih bisnis pada 1909. Slim Hello. To grow more trees. The tree is the wealth. Yes. And the fruit is the income. So you need to create... Keluarga ini memiliki total kekayaan mencapai 52 miliar dolar Amerika Serikat atau 740 triliun rupiah. Carlos Slim Hello merupakan orang terkaya di Meksiko dan berada pada peringkat keempat dalam daftar miliarder Forbes 2016. Dia memiliki kekayaan sekitar 47 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 66 triliun rupiah lebih. Selain perusahaan telekomunikasi, Carlos juga memiliki saham terbesar di New York Times, yaitu 17%. Dia juga membeli saham mayoritas perusahaan besar lainnya di Amerika Serikat, seperti Grupo Carso dan Grupo Financiero Inbursa. Carlos bukan hanya orang terkaya di Meksiko, tetapi juga salah satu orang terkuat di dunia. Tahun lalu, Forbes menobatkannya sebagai 15 orang paling kuat di dunia. Mars. Use them in meetings, they get referred to all the time. Probably, a conversation will not happen with a senior leader. Produk Mars seperti Snickers dan M&M's tak hanya populer di Amerika Serikat, tapi juga di seluruh dunia. Frank Mars memulai perusahaan permen dan menjualnya dari dapur kecil pada tahun 1911. Sekitar 18 tahun kemudian, anaknya Forrest bergabung. Kini keluarga yang memiliki aset 78 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.100 triliun rupiah lebih, dan ini juga merupakan produsen makanan hewan, Pedigree dan Whiskas. Coach. To that, he teaches us the work ethic. And for various reasons, I kind of bore the brunt of that. So starting at Koch Industries adalah perusahaan swasta terbesar kedua di Amerika setelah Cargill Inc. yang dibahas sebelumnya. Tapi dalam hal jumlah kekayaan, Koch memiliki lebih banyak harta daripada Cargill, yaitu 82 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.167 triliun rupiah.
Koch memiliki industri minyak dan bensin yang dimulai pada tahun 1920 ketika Fritz C. Koch mengembangkan metode baru untuk menyempurnakan minyak mentah menjadi bensin. Dan saat ini Koch Industries menjalankan berbagai macam bisnis seperti makanan, properti, pakaian, transportasi, dan bahan bakar. Secara total, perusahaan ini memiliki 16 jenis barang. Koch bersaudara mewarisi perusahaan ayahnya, Fritz, yang juga dikenal karena aktivitas politiknya. Walton. Freedom from President George H.W. Bush. This is the highest honor that a private citizen can receive in the United States. And it's about Ketika sebagian besar keluarga kaya menjalankan berbagai bidang bisnis, keluarga Walton hanya memiliki satu bisnis, yaitu retail terbesar di Amerika Serikat, Walmart. Sam Walton dan saudaranya, James Budd, mendirikan bisnis retail ini pada tahun 1962. Setelah kedua bersaudara Walton meninggal, Walmart diambil alih oleh anak-anak mereka, 2 putra Sam dan 1 putri, dan 2 anak dari perempuan Budd. Saat ini generasi ketiga Waltons yang bertanggung jawab sebagai direktur dan dewan komisaris bersama Kevin Systrom, co-founder Instagram, dan Marissa Mayer, CEO Yahoo. Forbes menobatkan Walton sebagai keluarga terkaya di Amerika Serikat dengan jumlah kekayaan bersihnya mencapai 175 dolar Amerika Serikat atau setara 2.450 triliun rupiah. Al Saud, whose firm holds stakes in companies like Twitter, Citigroup, and Apple, is estimated to be worth 17 billion. Anggota keluarga Al Saud pertama adalah Muhammad bin Saud, yang merupakan pendiri negara pertama Arab Saudi, Emirate of Diriyah. Sekarang keluarga ini memiliki ribuan anggota dan memiliki kekayaan tidak terhingga. Total kekayaan keluarga Al Saud diperkirakan sekitar 20.415 triliun rupiah atau 16 kali kekayaan kerajaan Inggris. Beberapa anggota keluarga Al Saud tercantum dalam daftar miliuner Forbes. Peningkat tertinggi dalam daftar itu adalah Pangeran Al-Walid bin Talal. Saat ini dia adalah seorang terkaya ke-41 di dunia dengan jumlah kekayaan mencapai 19 miliar dolar Amerika Serikat atau 270 triliun rupiah lebih. Melalui Kingdom Holding Co., Pangeran Al-Walid memiliki banyak saham di banyak perusahaan di seluruh dunia seperti Twitter dan Four Seasons Hotels and Resort. Beberapa tahun lalu, dia juga meluncurkan saluran berita TV di Bahrain Al Arab yang kemudian ditutup beberapa jam setelah peluncuran. Rothschild. The reason was this, that it was primarily a movement. Inilah peringkat teratas keluarga terkaya di dunia dengan jumlah total kekayaannya mencapai triliunan dolar Amerika Serikat. Sebelum Perang Napoleon tahun 1803 sampai dengan 1815 terjadi, keluarga Rothschild sejatinya sudah sukses dan kaya raya berkat bisnis emas batangannya. Menurut investigasi Galen Ross, keluarga ini memiliki total kekayaan kurang lebih dari 100 sampai dengan 500 triliun dolar Amerika Serikat. Dan kekayaannya itu berasal dari bisnisnya yang tersebar di berbagai penjuru dunia, seperti bank sentral di 165 negara dunia, termasuk Bank Indonesia, tambang emas Rio Tinto, BHP Billiton, The Rothschild Group yang membawahi ratusan lembaga keuangan dan industri pembuatan minuman anggur. Keluarga Rothschild adalah orang yang menggerakkan roda perekonomian global. Mereka adalah penguasa dunia sesungguhnya.